Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam, yang telah menganugerahkan kita nikmat iman dan Islam, nikmat hidup, serta kesempatan untuk berkumpul di majelis yang mulia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah kita, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita renungkan kembali hakikat penciptaan diri kita sebagai manusia. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, seringkali kita lupa akan tujuan utama dari kehadiran kita di muka bumi. Kita sibuk mengejar dunia, mengejar jabatan, kekayaan, popularitas, hingga melupakan esensi dari penciptaan kita sebagai manusia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan dengan sangat jelas dalam firman-Nya di surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ayat ini secara jelas menyatakan tujuan penciptaan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah. Dalam konteks tafsir Al-Misbah, kalimat mengabdi kepadaku dimaknai sebagai perwujudan penghambaan diri yang total. Seseorang yang menjadi Abdullah akan menunjukkan ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan kepada perintah dan larangannya. Quraisy Shihab dalam tafsirnya menguraikan bagaimana manusia dalam menjalankan perannya di dunia memiliki dua kedudukan utama, yaitu sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah. Penghambaan kita terhadap Allah seringkali terbatas pada ritual-ritual formal seperti puasa, zakat, dan haji. Ibadah adalah seluruh aktivitas yang dilakukan dengan niat tulus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan tuntunannya. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi, Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Artinya, sesungguhnya amal perbuatan itu hanyalah tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis ini mengajarkan kita bahwa niat adalah kunci dari setiap amal sebuah pekerjaan sepele, seperti menyapu halaman rumah. Bisa bernilai ibadah jika niatnya adalah untuk menjaga kebersihan dan yang dicintai Allah. Sebaliknya, sholat yang dilakukan tanpa niat tulus dan hanya untuk pamer bisa menjadi sia-sia. Mari kita jadikan setiap detik hidup kita sebagai ibadah. Contohnya, bekerja, niatkan mencari nafkah yang halal sebagai ibadah, bukan sekedar untuk memenuhi gaya hidup. Setiap nafas, setiap langkah, setiap kata dapat diubah menjadi amal solih jika niatnya benar. Mengapa banyak dari kita yang sulit untuk konsisten dalam penghambaan? Jawabannya terletak pada diri kita sendiri yang seringkali diselimuti oleh penyakit. Dua penyakit utama yang menjadi penghalang terbesar adalah cinta dunia atau yang sering disebut hubbud dunya, dan lupa akan kematian atau nasya'ul maut. Ketika kita mencintai dunia, kita akan menganggapnya sebagai tujuan akhir. Kita akan mengejar materi tanpa batas, menumpuk harta, dan bersaing dengan urusan dunia seolah-olah kita akan hidup selamanya. Rasulullah SAW bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, yang artinya cinta dunia adalah pangkal dari segala keburukan. Hadis riwayat Baihaqi. Cinta dunia membuat kita serakah, dengki, dan enggan berbagi. Ia menjauhkan kita dari hakikat penghambaan. Kita perlu mengingat bahwa dunia ini adalah ladang amal, tempat kita menanam benih-benih kebaikan yang akan kita petik di akhirat kelak. Penghambaan diri kepada Allah bukanlah sebagai beban, melainkan jalan menuju kebahagiaan yang hakiki. Ketika kita tunduk dan patuh sepenuhnya kepadanya, kita akan merasakan buah-buah manis yang tidak bisa didapatkan di dunia. Contohnya, yang pertama, ketenangan jiwa atau sakinah. Ketenangan datang dari keyakinan bahwa Allah Maha Pengatur. Apapun yang terjadi, baik atau buruk, semuanya ada dalam skenario-nya yang terbaik. Hati yang tenang adalah fondasi dari kebahagiaan yang sesungguhnya. Yang kedua, keberkahan hidup. Ketika
kita mengutamakan Allah, beliau akan mempermudah urusan kita. Rezeki akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Masalah-masalah akan terasa lebih ringan, hidup kita akan penuh berkah. Kemudian yang ketiga, jaminan keselamatan dan kebaikan di akhirat. Tentu saja, tujuan akhir kita adalah ridha Allah dan surganya. Semoga pengorbanan, ketaatan, dan kesabaran kita dalam menjalani hidup ini akan dibalas dengan balasan yang jauh lebih baik dan abadi. Teman-teman yang dimuliakan Allah, tugas utama kita adalah kembali kepada fitrah kita sebagai hamba Allah. Mari kita jadikan setiap amal sebagai ibadah, setiap niat sebagai ladang pahala, dan setiap masalah sebagai sarana untuk semakin mendekat kepadanya. Tinggalkan cinta dunia yang berlebihan dan tanamkanlah cinta kepada Allah dan akhirat di dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan, keikhlasan, dan hidayah agar kita bisa konsisten dalam beribadah kepadanya hingga akhir hayat kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.